makhluk yang Allah ciptakan memberikan sebagian hartanya atau sepenuh hartanya, bukannya tambah miskin, namun tambah kaya. Hitung-hitungannya Allah dan hitung-hitungannya makhluknya itu sangat berbeda. Ketika kita berhitung 1000 yang kita keluarkan, maka akan berkurang 1000. Betul? Ketika kita mengeluarkan 100.000, maka yang berkurang adalah 100.000. Tapi menurut Allah, ketika kita mengeluarkan, menurut matematikanya Allah, ketika kita mengeluarkan 1000, maka Allah balas 100.000. Ketika kita mengeluarkan 100.000, maka Allah akan balas 10 lipat. Allah akan balas 10 kali lipat dari apa yang kita keluarkan. Karena di mana itulah bentuk apa? Maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana juga ada nih di dalam surat An-Nabi hadis riwayat Muslim, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Naqas sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadullahi illa rafa'allahu azza wa jalla. Coba nih baca. Teman-teman, tadi sudah melihat videonya ya. Ini saya tutup dulu videonya. Tadi sudah terlihat dan terdengar ya suara sama tampilan videonya. Bisa diaktifkan kameranya. Ya, tadi video yang saya tampilkan terdengar juga dan terlihat ya gambarnya. Masih pada mute? Iya, Bu, terlihat. Terlihat dan terdengar, suaranya keluar? Iya, jelas. Oke. Baik, kalau gitu tadi sudah saya putarkan video praktek PLP mahasiswa PAI tahun 2020 yang lalu. Jadi itu sudah pandemi COVID juga ya, tetapi pada saat itu belum terlalu seperti sekarang. Artinya ada beberapa sekolah yang dia melakukan pembelajaran tatap muka dan ada juga yang sudah online. Gitu. Baik, kita mulai saja konsultasi atau koordinasi PLP pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman ini semua dari satu jurusan atau bagaimana? Dia Ulhaq dari PAI ya? Iya, Bu. Oke. Ini satu angkatan semua, sekelas semua atau gimana? Rifki dari apa? Dari PAI juga, Bu. Ya, Nugianti, Subahatul Mutaharo, Siti Nurjana, Uswatun Hasanah, Fahri Haikal. Ini kalian sekelas ya? Enggak, Bu. Oke. Saya Beda. SKI. Oh, SKI. Oke. Ya, baik. Saya sudah mendapatkan jadwal, kemudian instrumen PLP, dengan satu lagi panduan ya. Teman-teman sudah dapat ya dari panitia? Sudah, Ibu. Sudah ya. Kemudian sudah melakukan apa dengan sekolah yang dituju? Subahatul, sudah sampai di mana? Sudah ke sekolahnya atau sampai di mana? Iya, Ibu, baru izin ke sekolahnya. Oke, dia Ulhaq? Sama, Bu, baru izin aja buat PLP. Oke, berarti tahapan kita baru izin ya. Kalau gitu kita buka bareng-bareng aja jadwal PLP-nya.
Ini terlihat ya? Iya Bu, terlihat. Oke. Nah ini di awal ini kalian sudah ya bulan Juli, Agustus, kita langsung ke bulan September. Jadi di bulan September ini dimulai tanggal 1, ini adalah pelaksanaan PLP 1 dan 2 ya. Saya kemarin konsultasi dengan Ketua Panitia, dengan Pak Dindin. Jadi kalau penyerahan mahasiswa ini kalau di sini di tanggal 2 ya, serah terima dosen ke sekolah. Ya. Nah, ini sudah dilakukan oleh FITK ketika rapat koordinasi dengan para kepala sekolah. Jadi ini sudah dilakukan secara umum, masing-masing dosen jadi tidak perlu lagi serah terima gitu ya. Ini sama seperti tahun lalu juga begitu. Jadi secara keseluruhan sekolah-sekolah yang ketempatan untuk PLP itu serah terimanya dilakukan oleh fakultas langsung ya. Jadi kalian sudah bisa langsung ke tahapan berikutnya. Itu hari ini kita melakukan pembekalan dan pengarahan teknis oleh dosen pembimbing. Nah, kalau pembukaan PLP ini sudah dilaksanakan ya oleh fakultas dengan masing-masing sekolah secara bersamaan. Nah, lalu tanggal 2 sampai tanggal 9 September ini di sekolah atau madrasah yang kalian tuju, kalian melakukan PLP 1 dulu. Saya melihat di AIS mahasiswa PLP 1 dengan PLP 2 kayaknya jumlahnya masih beda ya. Mungkin ada satu yang tidak KRS-nya gitu ya. Jadi di PLP 1 jumlah mahasiswa 10, tapi di PLP 2 kalau kemarin itu masih 9. Nanti tolong kalian cek KRS masing-masing apakah di PLP 2-nya sudah ada nama kalian gitu ya, karena ini terkait dengan penilaian. Saya nggak bisa input nilai kalau nama kalian tidak ada di KRS gitu ya. Kan itu sudah sistem di AIS gitu. Jadi tolong dicek lagi apakah nama kalian sudah terdata atau terdaftar di AIS-nya gitu ya. Mungkin terkait dengan KRS. Nah, lalu tanggal 10 September ini kalian menyusun dan menyerahkan. Jadi sebenarnya kalau penyusunan itu sudah sambil berjalan ya. Nanti tanggal 10 Septembernya kalian menyerahkan laporan PLP 1 dan nanti ada ujian lisannya. Berarti nanti tanggal 10 September kita Zoom meeting lagi. PJ-nya siapa ini? PJ PLP kelompok ini siapa? Sudah ada belum? Belum ada Bu. Belum ada, Belum Bu. ada. Belum. Ya, nanti ditunjuk aja ya siapa ininya. Kita selesaikan dulu ini jadwal. Nah, ini kita baru sementara sampai 10 September dulu ya. Kalau saya bahas yang PLP 2 nanti kalian rancu dan tambah bingung. Jadi kita sampai ke PLP 1 dulu. Nah, berarti sebetulnya dari kemarin dan tadi juga teman-teman bilang kan sudah ada progres ya, sudah ke sekolah, sudah izin. Ini mulai kegiatan lagi sampai tanggal 10 sudah ada laporannya. Jadi 10 itu penyerahan laporannya ya. Berarti mengerjakannya sebelum itu. Lalu saya share lagi untuk yang instrumen aja. Kalau panduan kan kalian bisa baca masing-masing. Ini ada instrumen. Kalau misalnya kalian terlewat dokumen ini, saya juga sudah share di Google Classroom. Saya juga sudah buka absen. Silahkan yang belum absen nanti di Google Classroom ya absennya. Ini instrumen pengenalan lapangan persekolahan. Jadi kalian pertama memang ke sekolah dulu ya. Jadi ketika ke sekolah, instrumen ini sebaiknya di print ya. Jadi kalian bawa print out-nya, instrumen ini di print out, terus kalian tinggal checklist gitu ya. Nanti setelah itu tinggal kalau sudah nanti dijadikan lampiran untuk laporan PLP 1. Nah, ini lembar ini untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan pembiasaan yang terjadi di sekolah, yang membangun sikap atau karakter baik warga sekolah. Nah, ini diberi centang ya, makanya ini harus di print out. Nah, tapi kan sekarang masa pandemi. Jadi di masa pandemi ini kalian dicek dulu ke sekolahnya, lapor ke sekolah, biasanya pasti ada yang piket ya, walaupun misalnya dilaksanakan PJJ, jadi ditanya kepada gurunya atau kepala sekolahnya gitu, apakah
siswa itu dia melakukan sekolahnya itu online. Ini kalian ada di mana nih sekolahnya? Saya mau tahu. Uswatun Hasanah dan Siti Nurjanah berdua nih. Iya, Bu. Iya, Ibu. Oh, sekolahnya di mana? Di Pinang, Bu. Di SDN Pinang 6, Bu. Atau Jakarta? Di Cipondo, Bu. Tangerang, Bu. Oh, maksudnya Tangerang. Oke. Kemudian dia Ulhaq di mana? Di SD, Bu, di Jati Asih. Jati Asih. Subahatul Mutahharoh di mana? Di Jombang, Bu. Jawa Timur. Jombang. Jawa Timur? Iya. Oke. Rifki Fadila? Di SD, Bu, Jati Asih. Jati Asih. Terus Nugianti Sagita di mana sekolahnya? Di Pondok Cina Depok, Bu. Depok. Fahri Haikal? Di SDI Al-Azhar 15 Pamulang, Bu. Farha? Di MI Al Islamiyah AMZ, Bu. Nah, jadi berarti ini disesuaikan dengan tempat tinggal kalian ya, domisili masing-masing ya, yang terdekat. Iya, Bu. Oke. Nah, berarti kan kalau terdekat dengan tempat tinggal kalian itu lebih enak ya. Paling tidak kalian tahu kultur sekolahnya karena wilayahnya dekat dan mudah dijangkau. Nah, jangan lupa tadi seperti yang saya bilang, instrumen PLP-nya itu di print out, kemudian kalau ada yang perlu ditanda tangan atau distempel, itu kan lebih memudahkan kalau sudah kalian print out ya waktu ke sekolah. Nah, terus ditanyakan dengan sekolah, lebih bagus lagi kalau bisa ketemu dengan kepala sekolahnya langsung ya, minta izin untuk melaksanakan PLP, kemudian ditanyakan gitu ya bagaimana pembelajarannya. Kalau misalnya masih udah zona hijau, mungkin apalagi saya lihat di berita kan beberapa sekolah sudah melakukan sekolah ini ya, tatap muka gitu. Nah, itu bisa seperti yang video tadi, yang dicontohkan saya tadi itu mahasiswa tahun kemarin. Nah, itu divideokan ya, jadi semua kalian harus didokumentasikan. Nah, ini misalnya Uswatun Hasanah dengan Siti Nurjanah lagi di sekolah ya. Ya. Uswatun dengan Siti Nurjanah masih mute. Iya, Bu. Ya. Masih di sekolah ya? Masih, Bu. Nah, ini misalnya kalian Nggak sekolahnya, lagi di mana nih? sekolahnya online, Bu, tapi sekolahnya minta kita setiap seminggu itu 2 atau 3 kali ke sekolah, Bu. Jadi kita sekarang lagi jadwal ke sekolah. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini maksud saya didokumentasikan. Misalnya kalian lagi ada dokumennya, misalnya kalian lagi koordinasi atau lagi minta izin ke sekolah atau ke gurunya, di foto ya. Walaupun kalian berdua, sebaiknya satu-satu. Paham ya? Kan nanti laporannya kan masing-masing gitu. Jadi misalnya Siti Nurjanah lagi nanya dokumen atau nanya profil sekolah dengan guru atau dengan kepala sekolahnya, nanti difoto gitu. Nah, terus gantian. Nah, itu bisa. Terus nanti lagi belajar. Pas lagi belajar, kalian lagi praktek seperti tadi, ada foto dan ada video. Ya, kalau bisa videonya jangan diputus. Satu video. Kalau berat, kalian punya akun YouTube nggak? Kalau nggak punya akun YouTube, bagusnya kalian bikin akun YouTube, itu bisa juga. Jadi video kalian nanti diupload di YouTube. Gampang kok bikin bikin akun YouTube-nya. Pakai email aja gitu. Pakai email nanti video pembelajaran kalian nanti diupload di YouTube. Nah, nanti bisa dikirim ke Google Classroom. Makanya saya buat Google Classroom untuk memudahkan kalian upload tugas. Coba saya share screen lagi ya. Sebentar. Saya share screen untuk yang tahun lalu. Ini kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Nah, ini grup yang PLP tahun 2020. Jadi ketika kalian melakukan observasi seperti ini gitu ya. Nah, ini
biar nggak hilang, ditaruh aja di Google Classroom gitu. Misalnya ini punya Hairul Umam, kegiatan PLP hari Senin, dikasih tanggal ya, melakukan wawancara dengan pihak sekolah, disebutin. Nah, siapa aja wawancaranya. Terus mengenai beberapa pembahasan sejarah berdirinya sekolah, kultur sekolah, struktur organisasi, tata tertib sekolah. Terus dikasih foto seperti ini. Gitu. Terus ini juga yang lain sama. Ya, jadi ada fotonya. Tuh, kegiatannya apa aja. Jadi disebutkan tanggalnya, terus fotonya dimasukin ke sini. Saya memang lebih senang di Google Classroom karena jadinya tidak hilang gitu. Kalau misalnya di email saya, bisa jadi nanti kan ketimpa dengan email-email tugas mahasiswa, bimbingan mahasiswa yang lain, akhirnya nanti tidak terdokumentasi dengan baik gitu. Kalau di Google Classroom ini jadi fokus gitu. Terus kalian bisa upload macam-macam gitu kan. Nah, jadi semua kegiatan kalian ketika kalian sekolah dilampirkan gitu. Ini misalnya nih di Sinuha ini dia menampilkan keadaan ruang sekolah. Nah, ini di foto. Terus ini si Akbar Ramadan melakukan wawancara. Nah, ini. Jadi dimasukkan gitu ya. Terus nanti laporan juga diserahkan di Google Classroom seperti ini. Berikut adalah laporan mengenai PLP. Nah, ini dibuat laporannya. Laporan disesuaikan dengan panduan ya, dengan instrumen. Terus nanti kalau PLP 2 itu, yang video tadi itu kalau nggak salah itu video PLP 2. Nah, ini bisa dipahami ya. Kalau video yang tadi itu dia dipotong. Karena katanya nih ini video saya satu-satu karena ukuran file videonya terlalu besar katanya. Nah, makanya saya bilang kalau ini kan pengalaman dia pertama ya, makanya dia belum prepare gitu ya untuk nge-share video. Nah, makanya saya bilang nanti kalian di-upload di YouTube aja, di-upload di YouTube, terus nanti linknya ditaruh di Google Classroom. Kemudian saya mau share screen lagi tentang tadi instrumen ya. Instrumen kita belum selesai. Nah, ini ya. Jadi ketika kalian ke sekolah, ini dibawa tadi ya, dibawa, di print out. Nah, ini jadi di checklist. Setelah di checklist, nah ini ada nama mahasiswa, kemudian nah ini struktur organisasi. Ini di checklist juga. Kemudian ini kokurikuler dengan ekstrakurikulernya apa aja di sekolah gitu kan. Nah, ini disebutin tanggalnya ya. Jangan lupa disebutkan tanggal, nama sekolah. Nah, ini di checklist. Misalnya ada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Lebih bagus lagi kalau misalnya di keterangan ini kalian tampilkan. Misalnya kalau ada kegiatan kokurikuler, apa nama kegiatannya? Tulis aja di kolom keterangan ini. Terus, nah ini untuk laporan, ini sudah ada panduannya ya, jadi kalian tinggal ngikutin formatnya, sesuai format. Yang pertama harus ada kata pengantar, apa sih tujuan PLP 1 gitu. Terus kalian memberikan ucapan terima kasih ya, misalnya kepada pihak sekolah, kepada guru, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua isinya ada pendahuluan. Jadi pendahuluan itu bagaimana pentingnya melaksanakan PLP 1, khususnya dalam mencapai kompetensi yang diperlukan guru. Nah, garis besar isi laporan dan hal yang penting dan menarik dalam pelaksanaan PLP 1. Nah, PLP 1 ini uraiannya berisi pengamatan kultur sekolah, kokurikuler, ekstrakurikulernya apa gitu ya, kemudian seluruh kegiatan merujuk pada instrumen observasi. Nah, saran saya ketika kalian melakukan wawancara, misalnya kalian tadi, jadi bukan hanya checklist ya, sebaiknya kalian juga wawancara. Karena kalau cuma checklist kan itu kita tidak bisa mendapatkan data yang komprehensif gitu ya. Kalau misalnya tadi ada kegiatan kokurikuler, terus cuma checklist, tapi kita nggak nanya lebih lanjut, apa aja sih kegiatan kokurikulernya gitu. Nah, ini kalau kalian mau wawancara, itu direkam. Bisa pakai HP gitu ya. Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk bertemu langsung,
kalian bisa menggunakan media apakah Zoom meeting seperti ini. Kan di Zoom ini juga bisa direkam ya. Saya juga sedang merekam ini. Nah, jadi ketika direkam, kalian nanti bisa diputar ulang gitu ya. Nah, ini rekaman-rekaman itu nanti bisa menjadi footnote ya atau kutipan ketika membuat laporan gitu. Nah, kemudian ditanya tadi kegiatan-kegiatannya. Nah, lalu apakah ada hambatan ya dalam pelaksanaan PLP 1 ini? Misalnya hambatannya karena sedang pandemi Covid gitu ya. Jadi tidak bisa melaksanakan PLP di sekolah, tetapi melakukan via Zoom. Nah, nanti ketika praktek pembelajaran, ketika yang saya tampilkan video tadi, contoh video yang tahun lalu. Nah, kalau nggak bisa tatap muka belajarnya, misalnya via Zoom meeting, dia PJJ, kalian rekam juga gitu, minta akses sama gurunya untuk merekam. Biasanya yang bisa merekam itu host atau co-host gitu ya. Jadi kalau belum dijadikan co-host, minta dijadikan co-host. Jadi kalian bisa merekam proses pembelajarannya. Kemudian apa kendala hambatannya, kemudian misalnya waktu hambatan yang datang dari sekolah atau dosen pembimbing dan lain sebagainya. Kemudian kalian tuliskan cara pemecahan yang diambil, lalu disertai alasannya. Nah, di laporan PLP ini juga ada penutup ya, isinya kesimpulan pelaksanaan PLP 1, saran-sarannya apa gitu ya. Nah, misalnya sarannya, kalau kita lihat ya di beberapa pembelajaran ya, saya pernah menguji skripsi mahasiswa yang temanya itu tentang pelaksanaan PJJ masa pandemi. Kebetulan di sekolah negeri itu dia kadang-kadang guru mungkin karena keterbatasan IT-nya gitu ya, akhirnya hanya via WA dan memberikan tugas, ngasih tugas via WA, misalnya kerjakan tugas tematik halaman sekian. Terus lalu karena tidak dilakukan Zoom meeting ya, seperti ini, akhirnya kan nggak tahu gitu apakah yang mengerjakan PR itu hanya siswanya atau yang ngerjain ibunya gitu. Nah, terus nanti apa cara pemecahannya gitu kan? Nah, misalnya cara pemecahannya guru diberi pelatihan gitu ya misalnya, atau dikasih akses internet. Misalnya di sekolah dibuat wifi yang bisa dipakai bersama oleh guru, atau bisa juga misalnya guru dikasih kuota dan lain sebagainya. Jadi ini contoh aja gitu ya. Nah, jadi apa yang kalian temukan di lapangan dan bagaimana pemecahan masalahnya. Lalu penutupnya ini isinya kesimpulan pelaksanaan PLP 1, kemudian apa saran-saran kalian gitu ya agar PLP 1 mendatang bisa terselenggara lebih baik. Nah, lampiran ini tadi saya bilang, jadi lampiran itu harus ada foto-foto kegiatan, minimal banget. Dan tentu saja kalau pas lagi ngajar kayak tadi, ya harusnya sih ada videonya. Karena nanti kan di penilaian itu ada instrumennya itu tentang sikapnya, tentang materinya, nanti kita bahas ya. Nah ini juga sudah ada ya format bakunya. Jadi nulis laporannya jangan macam-macam kertasnya, ini sudah ada ketentuannya, A4, Times New Roman, kemudian marginnya sudah ada, spasinya 1,5, jadi kalian harus berpatokan sama instrumen. Gitu. Nah ini formatnya sudah ada, urutannya seperti ini ya, jangan bikin selain yang ini gitu, biar karena nanti dosen juga kan mengikuti ini, panduan ini, instrumen dari sini. Jadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 urutannya seperti ini, tinggal diikutin. Nah ini format penilaian. Nah, jadi format penilaiannya sistematika penulisan, penggunaan bahasa, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang baku, gitu. Jangan pakai bahasa harian. Kemudian isi dan kelengkapan laporan. Jadi selama kalian mengikuti buku panduan ini, instrumen yang ini, maka ini bisa skornya bisa maksimal gitu ya. Nah lampiran ini misalnya kayak tadi ini kalian lagi di sekolah, ya dimintakan saja gitu ya, misalnya profil sekolah, data siswa, data guru, dan lain sebagainya, dilampirkan aja gitu ya, semua yang terkait dengan sekolah tersebut nanti kalian lampirkan saja. Lalu, nah ini ujian lisan, ini nanti kita ada ujian lisan berarti sekitar tanggal 10 September ya, kalau ngelihat jadwal tadi. Ini tentang pemahaman kultur sekolah. Bagaimana pemahaman tentang sekolah
kokurikulernya, kemudian penampilannya. Penampilan ini tidak berarti misalnya harus apa, yang penting kalian rapi, pakai baju yang sopan, kan ini sebagai guru ya, sikap, etika, bahasa, nah, itu skornya. Kemudian kalau penilaian akhir PLP, nah ini nilai akhir PLP 1 diisi dosen pembimbing dengan format ini ya, kehadiran mahasiswa di kampus. Nah, bagaimana dosen bisa mengetahui kehadiran mahasiswa di kampus? Ya dengan foto tadi, seperti yang saya contohkan tadi di Google Classroom. Nah, kalian ini aja di-upload, jadi tidak mesti tanggal berapa, tergantung kalian, kan masing-masing berbeda ya, ada yang misalnya udah jalan ke sekolah hari ini, ada yang besok gitu ya, jadi tergantung tanggal kalian hadir di sekolah. Nah, buktinya ya dari foto tadi gitu, dari foto ya, lebih bagus lagi fotonya dengan perangkat sekolah, dengan guru atau dengan kepala sekolah gitu ya, background-nya juga background sekolahnya gitu. Dan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Jangan buka masker, jaga jarak, cuci tangan, pokoknya jaga kesehatan. Nah, ini tadi kehadiran di sekolah, kemudian laporan tertulis. Nah, laporannya sesuai dengan instrumennya. Lalu nilai ujian lisan. Nah, ini nanti di total ya, di total itulah nilai kalian nanti. Ini untuk PLP 2. Ini langsung saja saya bahas ya, karena nanti biar kalian ketika turun ke lapangan itu bisa mempersiapkan dengan baik. Ini diisi oleh guru pamong. Kalian juga sudah menghubungi guru pamong? Halo? Sudah, Ibu. Oke. Tetap koordinasi dengan guru pamong, harus punya nomornya. Kalau ada apa-apa, yang terdekat dengan kalian adalah guru pamong ya. Guru pamong kan di sekolah masing-masing kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi konsultasi dengan guru pamongnya, apa-apa tanya dengan guru pamongnya gitu ya, terkait jadwal, terkait RPP, pokoknya konsultasi dengan guru pamong. Nah, ini indikator yang nanti akan dinilai baik oleh guru pamong dan dosen pembimbing. Nah, misalnya bagaimana kewibawaan sebagai guru. Jadi kalau kalian ke sekolah, tampilannya jangan tampilan kayak mau ke mall gitu, tapi tampilan sebagai guru ya. Misalnya kalau perempuan pakai pakaian yang rapi, pakai rok gitu, jangan pakai celana jeans ya. Yang cowok juga sama, kalau ke sekolah pakai pakaian selayaknya kalian sebagai guru gitu. Jangan pakai celana jeans, pakai celana bahan, pakai kemeja ya, jangan pakai kaos. Jadi, karena ini nanti dinilai. Terus nilai kejujuran, kedisiplinan gitu. Nah, ini misalnya tadi teman-teman sudah ditugaskan oleh guru pamong atau oleh kepala sekolah, misalnya harus piket ke sekolah, diikutin aja. Karena ini nanti menjadi aspek penilaian tersendiri. Kemudian keteladanan bagi peserta didik dan teman sejawat, kepercayaan diri, nggak boleh malu-malu ya. Pokoknya anggap kalian bagian dari sekolah itu. Jadi jangan minder lah gitu, pede aja. Terus santun. Jadi biar bagaimanapun kalian kan tamu ya. Jadi kalau tamu itu kan kita harus ngikutin gitu ya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi ikutin peraturan di sana. Kalau bicara dengan orang yang lebih tua seperti apa, kalau bicara dengan orang yang lebih muda seperti apa. Jadi betul-betul dipraktekkan gitu ya dalam berkomunikasinya. Terus supel, ramah, jangan jutek. Ya, jangan jutek. Walaupun misalnya kalian pemalu, harus dirubah gitu ya. Misalnya kalian kalau ke sekolah ketemu dengan guru, assalamualaikum Bu, assalamualaikum Pak, gitu, senyum, ramah gitu kan. Nah, jadi kan kalian tamu di situ, maksudnya jangan nunggu kalian ditegur duluan, terus kalau nggak ditegur guru di sana kaliannya diem gitu kan, nggak boleh. Jadi kalian yang harus ramah, menyapa duluan. Terus nggak mesti saliman juga sih, kalau sekarang kan saliman dari Jawa aja gitu. Assalamualaikum Pak, gitu. Misal ketemu guru papasan atau apa gitu ya. Nah, jadi nggak usah salaman ketemu tangan. Lalu mampu bekerja sama dengan anak didik, teman sejawat, tenaga kependidikan dan guru gitu ya. Saya setuju kalau kalian misalnya ditugaskan piket di sekolah. Seperti teman-teman kita ini. Jadi kalian tahu gitu ya bagaimana
administrasi sekolah gitu kan, karena terkait dengan ngajar itu tidak hanya ceramah seperti ini ya, tetapi sebelum mengajar kan banyak hal yang dipersiapkan, misalnya bikin RPP gitu, kemudian kalau di kampus itu ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi ya, yang ngajar, ya meneliti, pengabdian masyarakat juga gitu. Nah kira-kira seperti itu. Jadi baguslah kalau kalian ada piket seperti itu di sekolah. Jadi sambil belajar gitu, apa aja sih di sekolah itu gitu ya, kegiatannya apa aja selain ngajar gitu kan. Jadi kalian belajar di lapangan. Lalu responsif. Ini cepat tanggap terhadap berbagai kondisi yang ada gitu ya. Misalnya kalau ada apa gitu ya, kalian punya problem solving-nya gitu. Nah, ini kerapihan dalam penampilan ini sangat diutamakan. Karena kita adalah guru. Guru itu yang diikuti oleh siswa. Jadi siswa itu tidak hanya melihat dari materi yang diajarkan oleh guru, tetapi juga dia juga melihat sikap kita sehari-hari bagaimana. Misalnya kalau kita ketawa jangan terlalu lebar gitu kan. Kalau ada yang pengen diketawain ya secukupnya aja, jangan hahaha gitu, nggak boleh juga. Terus dalam bersikap, pokoknya selayaknya seorang guru. Kalian sudah belajar selama di kampus, jadi saatnya sekarang untuk mempraktekkan apa yang sudah kalian pelajari teorinya. Lalu ini tentang kurikulum, strategi pembelajaran, evaluasi, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Ini nanti akan dinilai oleh guru pamong dan dosen pembimbing ya. Nah, karena dosen pembimbing ini kan hanya via online ya. Sekarang kan PJJ. Kalau bukan masa pandemi, biasanya kami juga turun ke sekolah ya, melihat kalian, jadi menilai langsung. Misalnya tadi contoh di video itu kan ngajar di kelas gitu ya. Nah, kami biasanya duduk di belakang itu sambil menilai bagaimana siswa atau mahasiswa melakukan PLP ini. Tapi karena ini online, mungkin kalau guru pamong karena dia ada di sekolah bisa sambil melihat kalian. Nah, kalau saya tentu saja saya melihat dari video yang kalian upload ya untuk PLP 2 nanti. Jangan lupa harus di videoin. Jadi tergantung kondisi di sekolah. Kalau dia belajarnya memang sudah tatap muka, boleh seperti tadi. Nanti ada yang memvideokan gitu ya suasana pembelajarannya dari awal sampai akhir. Nah, saran saya direkam dan diupload di YouTube. Karena kalau langsung dikirim, biasanya kalau filenya terlalu besar, dia tidak terkirim. Tapi kalau di-upload di YouTube dulu, nanti tinggal kasih linknya ya. Gitu. Nah, nanti konsultasi aja sama guru pamongnya. Kalau misalnya tatap muka, tidak bisa, boleh PJJ. Kayak anak saya di sekolah kan sudah hampir 2 tahun ini kan PJJ ya. Nah, itu direkam aja ininya YouTube-nya. Zoom-nya, misalnya pakai Zoom atau pakai Google Meet, terserah. Nanti direkam mulai proses awal sampai akhir penutupan, baru kalian upload. Semua kegiatan PLP kalian silahkan kalian upload di Google Classroom gitu ya. Jangan lupa disebutkan tanggalnya dan tadi rincian kegiatannya apa aja. Oke, ini penilaiannya. Nah, ini tentang tadi telah kurikulum strategi pembelajaran. Nah, indikator yang dinilai kesesuaian rumusan indikator pencapaian dengan kompetensi dasar, kesesuaian materi pembelajaran dengan indikator dan kompetensi dasar yang akan dicapai. Kemudian metode pembelajarannya dinilai, langkah-langkah pembelajaran, teknik, instrumen penilaian dengan teknik penilaian. Nah, ini pemilihan IT, penggunaan IT. Nah, ini silahkan nanti di-upload ya, biar saya bisa nilai. Ini kemampuan mahasiswa dalam membantu mengembangkan RPP. Nah, ini nanti untuk RPP ini kalian juga koordinasi dengan guru pamongnya ya. Misalnya temanya apa, nanti RPP-nya nanti kalian susun, terus minta koreksi sama guru pamongnya sebelum diberlakukan, oke? Jadi nanti koordinasi sama guru pamong, Pak, Bu, temanya apa gitu kan? Untuk saya praktek PPL nanti, terus kalian bikin RPP-nya, terus nanti minta koreksi, gitu. Apa kekurangannya? Nanti konsultasi dengan guru pamong. Nah, ini latihan mengajar
Nah, ini aspek-aspek ini harus kalian penuhi ya. Misalnya membuka pelajaran, menunjukkan penguasaan materi, terus menunjukkan kemampuan langkah-langkah pembelajaran, menunjukkan kemampuan memilih media, terus memanfaatkan TIK, menunjukkan kemampuan mengelola fasilitasi kelas, terus gunakan bahasa lisan yang baik, benar ya, kemudian gaya atau gesturnya yang sesuai, jangan juga dibuat-buat gitu ya, natural aja tetapi sesuai gitu. Lalu jangan lupa menutup pembelajaran dengan membuat rangkuman. Ini sistematika laporan PLP 2 juga sudah ada, berarti kalian nanti bikin laporan itu 2 ya. Laporan PLP 1 itu dikumpulkan tanggal 10 maksimal, kemudian laporan PLP 2. Ini sudah ada indikatornya, silahkan dilihat. Nah, ini laporannya hampir sama ya, ininya isinya dengan PLP 1. Sudah ada juga ini formatnya. Nah, ini diikuti saja sesuai format yang ada ini. Nah, karena nanti kita dosen pembimbing dengan guru pamong itu nilainya juga dari sini, sistematika penulisan laporannya seperti apa, isi laporannya lengkap atau tidak, kemudian sesuai enggak dengan kelengkapan fotonya gitu ya. Terus ini pengesahan ini biasanya misalnya kalian ini minta stempel basah gitu loh sama tanda tangannya. Nah, ini ujian lisan hampir sama dengan yang tadi. Nah, ini contoh laporannya. Ini misalnya laporan pengenalan lapangan persekolahan. Menyetujui kepala sekolah. Nah, sebaiknya ada stempelnya ini ya. Yang ada kepala sekolahnya ini dibuat minta stempelnya. Oke, itu. Saya rasa bisa lah semua. Berarti sudah bisa dijalankan ya. Sudah buka Google Classroom semua? Saya cek dulu. Google Classroom-nya. Google Classroom ini baru 8 siswa. Kita jumlahnya 10 ya? Ada Rifki Fadila, Fahri, Uswatun Hasanah, Farha Maulida, Subahatul Mutoha, Siti Nurjana, Nugianti Sagita, Dia Ulhaq. Ada 8 siswa. Kalau nggak salah di AIS saya itu ada 10 orang. Berarti yang di sini sudah semua ya, sudah masuk Google Classroom semua. Karena ya itu tadi, kalau kalian nggak join di Google Classroom, nanti kalian nggak bisa ngumpulin itu tugas-tugasnya. Nanti tolong dihubungin ya. Jadi siapa PJ-nya? Uswatun pilih siapa? Nurjana? Yang cowok aja kali ya, Bu? Terserah. Kalau Uswatun sama Siti Nurjana mau jadi PJ juga nggak apa-apa. Tahun kemarin PJ-nya perempuan juga. Sebenarnya tugas PJ itu ini mengkoordinir teman-teman gitu, woro-woro. Kayak tadi itu misalnya ada 2 orang yang belum ini siapa gitu. Kalau dari kalian bisa ngelihat nggak di Google Classroom itu teman-teman yang lain gitu? Nih, kalau kayak saya kan gini nih tampilan Google Classroom saya ya tadi. Nah, ini. Kalau di Google Classroom dosen, dia bisa ngelihat 8 siswanya itu siapa. Kalau kalian bisa melihat antar ini enggak? Misalnya Uswatun Hasanah bisa lihat nama-nama teman-teman yang lain enggak? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah. Jadi siapa PJ-nya? Pilih siapa? Jadi saya deh, Bu. Nggak apa-apa. Siapa? Jana apa? Uswatun Hasanah. Oke, Uswatun Hasanah ya, PJ kita.
nanti uswatun hasanah japri ke saya ya biar saya simpen nomornya. Baik, Japri Bu. ke saya. Nah, nanti tugas awal Siti Nurjana, kamu cek lagi teman-teman yang belum masuk di Google Classroom, karena masih 8 orang, berarti ada 2, saya nggak tahu siapa. Sama di AIS, saya buka AIS ya. Sebentar. Karena nanti terkait dengan penilaian, saya nggak bisa nggak bisa upload nilai kalau namanya nggak ada. Sebentar, saya cek AIS-nya dulu. Ini saya share screen lagi nih, AIS saya udah kebuka. Nanti sambil kamu catat deh ini uswatun hasanah ya. Yang ini maksudnya siapa nih ini kan udah kelihatan ya AIS saya ya? Udah, Bu. Nah, ini kan PLP 1 ya, PLP 1 10 mahasiswa kan nih kelihatan nih. 10 mahasiswa. Nah, ini namanya. Ada Yunan, Subahatul Mutaharo, Fahri, Nugianti, Siti Nurjana, Uswatun Hasanah, Farhah, Rifki, Diaul Haq, Wisnu. Nah, ini. Terus kita lihat yang PLP 2. Nah, ini PLP 2 9 mahasiswa kan? Ibu. Ya, berarti ada 1 nih. Siapa kira-kira? Nanti saya screenshot, nanti saya kirim di grup deh. Nah, karena nanti kalau nggak ada namanya, saya nggak bisa input nilainya. Gitu kan, saya hanya bisa nginput yang ada di sini. 10 ya. Yang ini atas saya nggak ada. Kan ya, siapa nih satu lagi? Saya nggak tahu. Nah, saya nggak ngerti miss-nya di mana. Apakah pengisian KRS-nya atau apa gitu. Nanti dicek aja nama yang nggak ada. Itu karena sayang nanti kalau saya nggak bisa input, ya kalian udah capek PLP nanti nilainya nggak bisa keluar di AIS. Itu ya. Oke, teman-teman, silahkan dilanjutkan apa yang menjadi program kegiatan untuk PLP ini, kayak uswatun hasanah dengan Siti Nurjana, mumpung masih di sekolah, tadi didokumentasikan, terus file-file tentang sekolahnya diminta aja, kayak profil sekolah, data siswa, data guru, dan lain sebagainya yang terkait dengan sekolah ya. Kemudian nanti misalnya ada kegiatan-kegiatan sekolah ya, kokurikuler tadi, ekstrakurikuler, itu diminta aja. Terus nanti wawancaranya juga direkam ya, karena direkam dan dicatat. Karena kalau kita nyetel ulang rekaman, kan kalau wawancara itu nggak kerasa tuh, misalnya udah 1 jam. Nah, begitu kita mendengarkan ulang itu agak ini, ya tergantung mood gitu ya. Tetapi kalau direkam dan sambil mencatat, kalian itu agak memudahkan gitu. Nah, itu nanti bermanfaat ketika kalian nanti membuat laporan PLP gitu. Kalau sudah ada rekaman, kemudian kalian punya tadi itu ya, yang diminta dokumen-dokumen sekolah, nah itu nanti bisa sebagai input untuk bahan laporan kalian. Gitu. Jadi diminta dari sekarang. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Nanti ingatkan saya, uswatun hasanah ya tadi ya. Ingatkan saya kalau tanggal 10. Jadi uswatun hasanah nanti panduannya dari jadwal tadi, jadwal PLP, tanggal-tanggalnya, itu tolong diworo-woro di grup. Misalnya kayak yang terdekat tuh ya, tanggal 10, atau sehari sebelumnya, tanggal 9. Teman-teman jangan lupa tanggal 10 batas pengumpulan laporan, misalnya gitu. Jadi kamu lihat jadwal dan mengingatkan teman-teman ya, terutama ya kadang-kadang kan agak karena banyak kegiatan mungkin terlupa, jadi silakan diingatkan. Saya juga nggak apa-apa diingatkan, Bu. Ini teman-teman sudah ngumpulin laporan, mohon dikoreksi, nggak apa-apa.
Gitu. Karena dosen juga kita tuh kegiatan nggak berhenti juga gitu ya. Jadi tidak hanya mengajar, menguji, ngoreksi gitu ya. Bimbingan juga ada 3 macam, bimbingan PLP, bimbingan KKN, terus bimbingan mahasiswa, skripsi, tesis gitu. Jadi tolong diingatkan gitu. Saya terbuka aja. Baik, kita tutup bimbingan PPL dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat bekerja, selamat melaksanakan PLP, semoga dipermudah. Sehat selalu ya, jaga kesehatan semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama saya close ya. Iya, Bu.